Timnas Indonesia U17 sukses mendapatkan kemenangan atas Afghanistan, maka dari itu mereka sukses memastikan 3 kemenangan alias sapu bersih. Ini menjadi sebuah pencapaian sangat luar biasa, mengingat mereka menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak perempat final dan Piala Dunia U17. Seperti inilah komentar fans Uzbekistan, Korea, Vietnam, dan Thailand. Selamat kepada Indonesia atas kemenangan di babak grup. Semoga Indonesia menang di perempat final dan bertemu Uzbekistan di semifinal. Dan semoga tim terbaik yang lolos ke final dari Uzbekistan. Indonesia telah banyak berinvestasi dalam sepak bola. Stadion-stadion yang indah dan besar memberikan semangat yang baik bagi para pemain muda Indonesia. Selamat. Di grup ini, tim muda Korea Selatan dan pelatihnya telah memberikan segalanya. Tetapi sepertinya keberuntungan berpihak pada Indonesia kali ini. Selamat untuk kalian yang berhasil meraih kemenangan tipis atas tim kami. Kalian telah membuat Asia Tenggara bangga. Anak-anak, semoga sukses. Dengan hasil ini, banyak yang terbawa suasana karena lolos ke Piala Dunia. Padahal ini masih di Piala Asia. Perjalanannya masih panjang. Mungkin target yang lebih realistis adalah mencapai semifinal. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia U17 cukup bagus karena lawan-lawan yang dihadapi di grup C semuanya adalah juara grup di kualifikasi. Afghanistan adalah juara grup B di kualifikasi AFC U17, Korea Selatan adalah juara grup C di kualifikasi AFC U17, Yaman adalah juara grup I di kualifikasi AFC U17. Terus berlatih dan jangan sombong adik-adik Garuda. Selamat kepada para pemuda Indonesia, Sang Garuda telah resmi membentangkan sayapnya. Tim U17 dan tim nasional yang berpartisipasi di Piala Dunia sehingga seluruh Asia Tenggara bangga dengan kalian. Mereka hanya berharap menang lawan Yaman dan Afghanistan. 2 laga itu saja sudah bisa lolos karena grupnya terbilang ringan. Lalu secara keberuntungan bisa menang lawan Korea Selatan. Indonesia beruntung masuk ke grup yang isinya tim-tim lemah, kalau tidak mungkin sudah tersingkir lebih awal. Inilah kakak tertua sepak bola Asia Tenggara. Selamat untuk satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17. Selamat untuk Indonesia dari Thailand yang juga bagian dari ASEAN, kalian yang terbaik. Thailand hanya bisa bermimpi. Tim senior semoga juga bisa lolos ya. Untuk Indonesia 100% yakin bisa. Selamat ya, hebat sekali Indonesia, tim kuat dari ASEAN. Tim senior mereka memang banyak menggunakan pemain keturunan dan campuran sebagai andalan. Para pemain yang dinaturalisasi itu semuanya masih punya darah keturunan. Karena Indonesia tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, mereka harus pindah ke warganegaraan sepenuhnya. Kalah dari Thailand, kalah 3 laga berturut-turut dan jadi juru kunci, tapi sekarang langsung melompat melewati negara-negara ASEAN ya. Bukan keberuntungan, tapi karena punya pelatih hebat, sistem kepelatihan yang solid, kemampuan membaca dan mengubah permainan yang luar biasa, kedisiplinan para pemain muda yang luar biasa, dan tujuan yang jelas. Indonesia ke Piala Dunia, Thailand main di ASEAN saja. Luar biasa Indonesia, semoga ini bisa membuka mata Thailand juga. Kalau dipikir-pikir, kalau Indonesia terus konsisten membina sepak bola usia mudanya dengan baik, berarti mereka memang sedang berada di jalur yang tepat. Semoga berhasil meraih juara ya Indonesia. Kita tunggu saja turnamen yang akan datang, termasuk para pemain naturalisasi Indonesia yang mungkin akan tampil. Indonesia sedang dalam proses menyalip Thailand. Indonesia masuk grup yang ringan, jadi situasinya mudah ditebak. Grup Vietnam dan Thailand berisi banyak tim kuat dengan level yang seimbang. Pembagian grup lewat undian terasa kurang adil, tapi terhenti bukan berarti kalah atau lebih lemah. Melainkan sebagai langkah untuk berkembang lebih baik dan lebih kuat di turnamen berikutnya. Agak sedih karena meski lini belakang bagus, lini depan tidak punya banyak pemain yang tajam seperti Din Bak, Kwek Philep, atau Phyu Hau. Cukup kecewa karena tidak banyak pemain yang bisa mencetak gol. Bagaimanapun juga Indonesia memang punya kemampuan yang nyata. Selamat untuk kalian, tapi kami juga tetap bangga dengan adik-adik Vietnam. Kalian sudah berjuang sekuat tenaga. Hasil hari ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan pemain muda kami masih terlalu lemah. Kalau Indonesia masuk ke grupnya Vietnam, belum tentu mereka bisa meraih hasil sebaik Vietnam. Kalau begitu, Vietnam masuk ke grupnya Indonesia juga belum tentu bisa meraih hasil seperti Indonesia kan? Akui saja, mereka memang sedang bagus permainannya. Satu grup dengan tim-tim kuat Asia tapi tetap tidak kalah itu juga sudah menunjukkan kualitas. Indonesia mungkin sedang bagus, tapi menurutku grup mereka tetap lebih ringan dibanding grup sini
Yaman dan Afghanistan belum punya perkembangan sepak bola usia muda sekuat Australia atau Jepang. Grupnya Indonesia memang ringan banget dan kemungkinan besar di perempat final juga bakal ketemu lawan yang enggak terlalu berat. Grup A dan B isinya tim-tim kuat semua, sedangkan grup C dan D jauh lebih lemah. Aku yakin tim U17 Vietnam enggak kalah dari Indonesia. Dan buat Indonesia jangan terlalu sering bandingkan dengan hasil U16 tahun lalu. Tiap tahun kondisinya beda, pemain beda, pelatih juga beda, jadi nggak bisa dijadikan patokan mutlak. Kalau Indonesia masuk ke grup seperti Thailand atau Vietnam, mungkin hasil akhirnya juga bisa seburuk Thailand. Kegagalan Thailand banyak disebabkan oleh gaya main menyerang dan mentalitas ingin bermain terbuka sejajar dengan lawan. Mereka selalu bermain seolah-olah setara, bukan seperti kita yang lebih main sabar, menunggu momen, dan mengandalkan serangan balik. Thailand kalah karena meremehkan lawan, sementara itu Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang jelas.